Pernah nggak kamu ngerasa udah kerja keras tiap hari pulang malam capek fisik dan mental, tapi ujung-ujungnya gaji cuma numpang lewat. Gaji UMR yang kamu terima rasanya nggak cukup buat nutupin semua kebutuhan. Belum akhir bulan, dompet udah tipis. Bayar kos, makan, transport, pulsa, semua berebut minta duluan. Padahal kamu nggak hidup mewah, nggak foya-foya. Jadi pertanyaannya, kenapa gaji yang kita terima seolah makin nggak ada nilainya? Dan kenapa kita terus merasa tertinggal meski udah berusaha keras? Chapter 1. Gaji UMR, mimpi layak yang mulai retak, upah minimum regional. Seringkali jadi acuan bahwa itu cukup buat hidup layak. Pemerintah tiap tahun mengumumkan kenaikan dan perusahaan patuh ngasih sesuai standar. Tapi realitanya banyak anak muda yang kerja full time, bahkan lembur digaji UMR, tapi masih kesulitan bayar kos, makan sehat, apalagi menabung atau hiburan. Gaji seolah cuma mampir sebentar di rekening, lalu langsung lenyap untuk kebutuhan paling dasar. Dulu gaji UMR memang bisa dipakai hidup sederhana, tapi aman. Sekarang bahkan hidup sederhana pun terasa mahal. Ada yang akhirnya harus ngutang demi bertahan hidup. Ada juga yang kerja 2 shift tapi tetap ngepas. Gaji boleh naik, tapi harga-harga naiknya lebih cepat dan lebih tajam. Kita kejar-kejaran sama waktu dan pengeluaran, tapi ujungnya tetap ngos-ngosan. Dan jangan lupakan, kadang kita harus membantu keluarga juga. Ada yang gajinya bukan cuma buat dirinya sendiri, tapi juga buat bantu orang tua, adik yang sekolah, atau biaya pengobatan keluarga. Jadi bukan sekadar cukup buat hidup sendiri, tapi buat banyak kepala. Gaji UMR yang terlihat cukup di atas kertas belum tentu terasa cukup dalam kenyataan, karena setiap orang punya konteks hidup yang berbeda-beda. Yang satu bisa tinggal di rumah orang tua, yang lain harus bayar sewa. Yang satu dekat tempat kerja, yang lain harus naik 2 kali kendaraan umum. Artinya, satu angka UMR tidak bisa menjawab semua kebutuhan. Chapter 2, diam-diam menghimpit, biaya hidup terus naik. Masalah utama bukan cuma nominal gaji, tapi juga biaya hidup yang terus naik, diam-diam tapi nyata. Harga makanan naik sedikit demi sedikit, ongkos transport makin mahal karena BBM naik, sewa kos naik tiap tahun tanpa perbaikan fasilitas. Biaya internet, pulsa, bahkan camilan dan kopi juga merayap naik. Dan karena naiknya perlahan, kita sering nggak sadar kalau beban kita makin berat. Kita merasa masih hidup biasa aja, tapi kenyataannya biaya hidup udah lompat jauh. Kita baru sadar saat akhir bulan, kok uang udah habis ya? Padahal rasanya nggak boros. Disinilah inflasi bekerja. Bahkan lebih rumit lagi, kita menghadapi inflasi gaya hidup. Belum lagi kebutuhan zaman sekarang makin kompleks. Dulu cukup punya HP biasa, sekarang wajib ada smartphone buat kerja. Dulu cukup naik sepeda, sekarang minimal motor. Teknologi yang berkembang cepat juga bikin kita merasa harus ikut agar nggak ketinggalan. Tapi semuanya itu ada harganya. Dan jangan lupakan dampak eksternal seperti pajak, iuran, biaya administrasi, bahkan biaya transfer antar bank yang kalau dikumpulkan ternyata menggerogoti juga. Banyak pengeluaran yang kelihatan kecil tapi menumpuk besar di akhir bulan. Kadang kita juga kena biaya tak terduga, motor mogok, HP rusak, atau sakit yang butuh obat. Hal-hal kayak gini sering bikin anggaran jebol. Dan parahnya lagi, kita jarang punya dana darurat. Chapter 3, Lifestyle Inflation, gaya hidup yang memiskinkan. Begitu naik gaji sedikit, kita langsung upgrade gaya hidup. Dulu naik motor, sekarang nyicil mobil. Dulu makan nasi telur, sekarang jajan kopi kekinian tiap pagi. Dulu HP biasa, sekarang harus flagship demi status sosial. Ini bukan salah siapa-siapa, tapi kita hidup dalam arus sosial media yang terus menampilkan standar hidup yang lebih. Lifestyle inflation ini diam-diam menggerogoti. Gaji berapapun akan terasa kurang kalau gaya hidup terus naik. Kita merasa harus tampil sukses, harus ikut tren, harus terlihat mapan, walau kenyataannya masih nyicil dan ngos-ngosan. Kita hidup dalam tekanan pencitraan, dan itu bikin uang makin cepat habis, bahkan sebelum kebutuhan pokok terpenuhi. Media sosial bikin kita lupa bahwa orang lain menampilkan highlight hidup mereka. Kita nggak lihat perjuangannya, cuman hasilnya. Akhirnya, kita bandingin hidup asli kita dengan versi hidup orang lain, dan berujung frustrasi. Padahal, bisa jadi kita lebih stabil, cuman nggak kelihatan. Dan parahnya, kita kadang merasa bersalah saat nggak bisa ikut tren. Padahal memilih hemat bukan berarti gagal, tapi justru bijak. Kita butuh mindset baru, bukan ikut arus, tapi paham arah. Chapter 4, Kota Besar, Biaya Besar, Realita yang Menyesakan. Kalau kamu tinggal di kota besar, beban tambah 2 kali lipat. Sewa kamar kecil di pinggiran kota bisa setengah gaji. Harga makanan warteg pun sudah nggak semurah dulu. Transportasi, apalagi kalau harus transit 2 kali, bisa habisin saldo harian. Dan tekanan
tekanan sosial di kota juga lebih kuat. Semua orang terlihat sukses dan kamu dituntut buat terlihat sama. Banyak anak muda kerja keras tapi tetap merasa belum cukup. Bangun pagi, kerja dalam 10 jam, pulang malam, dan penghasilan nggak cukup buat punya ruang aman. Nikmatin hidup, mimpi, liburan, lihat orang lain aja. Capek iya, puas nggak? Rasanya kayak hidup cuman buat bayar hidup. Kalau nggak sadar dan waspada, kita bisa terjebak dalam siklus bertahan tanpa berkembang. Dan jangan lupa, hidup di kota besar artinya juga biaya sosial. Undangan nikahan, ulang tahun teman, iuran lingkungan, traktiran kantor, semuanya itu tambahan yang nggak kita sadari menyedot uang kita pelan-pelan. Bahkan pertemanan bisa jadi mahal. Nongkrong yang awalnya cuman buat ngobrol bisa jadi ajang pamer. Kalau nggak kuat mental, bisa stres sendiri. Jadi penting banget untuk punya batas mana gaya hidup, mana gaya bertahan. Chapter 5, dari bertahan ke tumbuh, cara melawan tekanan finansial. Lalu apa solusinya? Pertama, sadari bahwa bukan cuma gaji yang penting, tapi juga pengelolaannya. Belajar budgeting, pisahkan kebutuhan dan keinginan. Coba bikin catatan pengeluaran harian, kamu bakal kaget melihat kemana aja uangmu pergi. Kedua, cari peluang penghasilan tambahan. Di era digital, banyak jalan. Jadi freelancer, jualan online, affiliate, bikin konten, jadi admin, atau bahkan jadi voice over AI. Ketiga, kendalikan gaya hidup. Jangan mudah tergoda sama tren. Hidup sesuai kemampuan bukan berarti gagal, tapi langkah awal buat bebas finansial. Tahan keinginan instan demi tujuan jangka panjang. Dan yang paling penting, punya mindset bertumbuh. Jangan cuma kejar aman, tapi cari cara untuk berkembang. Keempat, belajar literasi finansial. Banyak anak muda yang nggak diajarin soal keuangan sejak sekolah, padahal ngerti soal investasi, dana darurat, atau bahkan pajak bisa bikin kita lebih siap. Ilmu ini penting banget buat bertahan di dunia yang serba nggak pasti. Kelima, jangan takut mulai dari bawah. Banyak peluang kerja atau usaha yang terlihat kecil tapi bisa berkembang. Nggak semua orang langsung sukses besar. Banyak yang mulai dari samping rumah, dari HP, dari waktu luang. Yang penting, mulai terus belajar, terus berkembang. Dan yang terakhir, mulai ngobrol. Buka diskusi sama teman yang juga struggling atau cari komunitas yang bisa saling support. Kadang solusi datang dari cerita orang lain. Dan kita nggak perlu jalan sendiri. Ada banyak orang di luar sana yang lagi berjuang bareng kamu. Chapter 6, penutup. Saatnya ambil kendali hidupmu. Kalau kamu ngerasa gaji UMR nggak cukup, itu bukan karena kamu malas atau nggak becus. Ini soal sistem ekonomi dan tekanan hidup modern yang nggak selalu adil. Tapi kabar baiknya, kamu bisa ambil kendali. Mulai dari kesadaran, belajar keuangan pribadi, tahan gaya hidup konsumtif, dan berani eksplorasi peluang baru. Kerja kerasmu pantas dihargai lebih dari sekadar bertahan. Kamu berhak atas hidup yang layak, yang bisa bikin kamu berkembang, bukan cuma bertahan. Tapi semua itu dimulai dari langkah kecil yang kamu ambil hari ini. Mungkin nggak instan, tapi pasti bisa. Tapi juga bermakna. Jangan ragu buat berbagi perjuangan kamu di kolom komentar. Siapa tahu ceritamu bisa jadi inspirasi buat orang lain. Dan kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa follow dan share. Karena minggu depan kita bakal bahas cara cerdas atur gaji pertama supaya nggak habis di minggu kedua. Sampai ketemu di video selanjutnya.